biasa. Nanti Yes. kalau nggak itu Gampang. ya kalau ngomong sih destinasi cuma ya nggak strict waktu sama diri sendiri. Capeknya bisnis itu kan kadang luar biasa. Kawan jangan lupa share, like, comment, subscribe, dan jangan lupa Kirimannya banyak gitu loh. Iya. Iya, di Shopee, di Shopee gitu. Ternyata bisnisnya di Shopee. Ya banyak-banyaknya mungkin dari Korea itu ya. Iya, Itu benar. jadi aku lihat sih di situ mau hebat-hebat anak-anak. Jadi ada kemajuan lah kayak Armada di dulu ya awalnya ya pengen kuliah tapi kan ternyata yang dia pengen bisnis ya udah dia jalani bisnis kayak gitu. Ya kita sharing bareng sih kemarin. Terus dirimu, tak kira ini awakmu ya kuliah awalnya. Lulusan PIKR tangguh. Oh, Jadi kayak ada bekal dari SMA. tapi pikir tangguh saya kita tambah maju. Tambah maju nih saya pikir tangguh. Hebat. Kegiatanmu apa ya selain bisnis sekarang nih? Selain Iya. kegiatan aku Rebahan. kegiatan selain Baca. drakor. Oh drakor itu drakor. Cinta sama drakor. Kalau kalau bisnis selain bisnis nggak ada sih Mas, paling yo belajar masak di rumah, nonton drakor. Soalnya kadang bisnis pun aku sampai pagi sampai malam itu ya wis fokus ke bisnis itu tadi. Jadi kalau lainnya itu masih belum ada. Belum ada. Jadi Jadi calonnya juga belum ada. aduh belum kepikiran. Dulu kan sudah banyak Ya, calonnya. Nanti mantan-mantan. sekarang udah tahu bisnis itu ya Allah Terus nggak di kepikiran. apa ya di HP statusku itu bisnis semua. Jadi kalau urusan pribadi itu nggak pernah kan aku ngepost jadi hajat itu ya bisnis semua. Maksudnya customer yang nanyain sekarang buka apa enggak, aku mau top up, produk ini ada atau enggak. Jadi kalau di chat cowok, hai cantik itu enggak ada. Iya. Jadi ya dinikmatin aja lah. Nikmatin. Iya. Tapi kayak gini udah alhamdulillah banget sih. Jadi kalau Mm-mm. ditanya deket sama siapa itu enggak ada, beneran enggak ada. Aku udah lama loh Mas. Terakhir kan kita sering curhat-curhatan di SMA, itu udah nggak pernah lagi kayak dicet Pacaran. cowok, deket sama cowok. Awakmu Pacaran apalagi oh enggak. iya, awakmu terakhir itu nggak salah sama angkatanku kan? Iya. Iya, iya, itu Oh, terakhir itu. Kisah ada bocok itu ya? ya disebut merek. Enggak, aku gak nyebut merek. Nyebut daerahnya. Oh iya iya. Iya. Heeh. Pokoknya terakhir kita di Pick Air itu aku curhat ke Mas. Nah, itu kan terakhir ya. Terus kelas 2 aku fokus ikut OSIS, ikut Pick Air, UKS, PMR ya. Itu bener-bener nggak ada waktu. Kan Iya, OSIS juga pulangnya malam. malam. Kalau Pick Air ada kegiatan pulang malam. Malam. Jadi kayak sampai sekarang tuh ke bawah jadi udah kebiasaan nggak punya doi. Iya, gak apa-apa, masih muda soalnya. Oh, tapi perempuan ya, gak apa-apa lah, perempuan tetap ada target lah. Kalau laki kan, kalau Mas Nur kayak gini kan nomor lah sih cari. Baca. Kita dari tadi ustaz rekam. Kalau pengen Nggak sadar ya, nggak sadar. Oke, nggak sadar. Soalnya kita udah kenal lama, jadi Iya, biasa aja. biasa. Ya, sudah lama nggak ketemu sih. Aku terakhir ketemu kamu mungkin kelas 3 ya aku ya. Enggak sih, aku nggak ketemu ya. Kelas 2 lah pas OSIS tok Kak.
Terakhir di Winklow sama Riko. Bertiga. Winklo Iya. sama Aku, Fris Eriko, Pean, aku. oh lali aku. Aku dirimu sesibuk kayak gitu masih ingat gitu. Oh, Pick Air sih. Perpisahan Pick Air kita ke Madura. Itu kan Mas Noel juga ikut. Oh iya, sih yang melo ya. Itu aku baru oh iya terakhir itu ya. Oh iya. Masih ingat ya. Aku selalu loh. Coba cari Serabi loh Mas, Serabi Stoyo. Oh iya. Kan lumayan itu. Buat promosi juga sih. Heeh. Itu kan Sendawar. Kasdawar. Ya banyak sih Harganya saran-saran murah yang meriah. banyak sih saran kayak gitu sih. Tapi ya aku berpikir sih ya kapan-kapan lah kalau ada waktu. Soalnya kan ya sudah kerja, kuliah dan banyak sekali yang dikerjakan. Jadi ya kayak gini nganggur-nganggur. Ya kayak ini kan liburan apa hari raya jadi kan ada di rumah. Kalau nggak ada liburan ya ya udah wis. Nggak akan jalan mungkin YouTube mungkin 1 bulan sekali kayak gitu. Dirimu ya nggak cara sing apa namanya dari awal itu cuma ada sing beli dari kamu konsumen temenmu lewat Shopee, setelah itu kamu dipromosikan oleh temenmu itu di Shopee. Enggak, waktu habis temenku beli, terus aku tuh punya kayak photocard Korea itu banyak. Akhirnya aku bikin di Twitter. Ini aku jual karena waktu itu aku mau nabung buat beli mesin cuci. Karena aku nggak ada waktu buat cuci tangan waktu itu, mikirin bisnis. Jadi aku up di Twitter. Kalau Korea-Korea di Twitter itu kan peminatnya lebih banyak. Tapi kalau aksesoris kan di Facebook. Jadi aku tuh nyari pasaran orang yang kayak gimana ya? Pembeli konsumen banyak di mana itu aku harus posting di aplikasi itu. Jadi aku pasang Twitter, Facebook. Kalau IG aku nggak seberapa. Jadi waktu itu langsung aku tertera di harga. Kalau di Shopee kan ada event kayak 1, 1, 2, 2. Kalau mau ini langsung langsung check out check out sesuai nomor. Jadi photocard kayak BTS gitu, ada V, Jungkook gitu. Aku pasarin langsung laku. Kalau Korea sih jangkauannya kan banyak. Iya ya. Banyak soalnya sekarang kan ya booming kan Indonesia pasar Korea ini. Awal-awal itu. Apalagi BTS. BTS yang juga kan booming juga. Jadi banyak sekali Tapi peluang. Tapi sampai sekarang ya terus kan tetap jalan. kalau Shopee sedikit-sedikit sih masih alhamdulillah. Iya. Tapi nggak bisa diharapkan aku ada pemasukan terus dari Shopee gitu, enggak. Jadi ya offline juga harus lebih dikembangkan. Iya. Benar-benar. Soalnya kalau online kan belum tentu. Kalau dia sudah Benar. kalau tokonya sudah laku banyak mungkin bisa jadi lah. Kayak yang lain-lain yang sudah laku. Ya gini kan ya tetap offline juga. Jadi tempatmu itu kayak warkop gitu dah. Balesean. Apa Mas? Kan Sinyal. tempatmu kayak warkop gitu dah. Atau Oh iya, lesehan. rencana. Oh, rencana. Rencana itu dibikin kayak lesehan. Aku udah pesen meja tapi belum datang. Soalnya orangnya kan kemarin aku pesen puasa, terus orderan numpuk gitu loh. Jadi belum datang sampai sekarang mejanya. Oh. Jadi kayak kafe kecil gitu.
ya Tentu rencana ada. gitu, rencana mau jual kayak kentang goreng Hmm, yang pasarannya tuh nggak terlalu mahal, terus tahu crispy gitu kan pasarannya nggak terlalu mahal. Maksudnya anak kecil bisa jangkau. Kalau ya. misal aku jual di harga di atas 10.000 kan anak sini ya kayak omongan Mas tadi, orang sini tuh kalau mahal dikit kan, aduh kenapa sih kita beli makanan mahal-mahal? Biasanya Hmm, harga segini tuh kita bisa beli dapat minuman, kalau kamu beli 15.000 buat beli gini tuh buat apa gitu kan. Jadi aku mau menjangkau ya. yang harganya bisa dijangkau anak-anak remaja, anak SMP gitu. Itu udah rencana, tapi kan mejanya ada belum datang. Jadi kemarin juga puasa. Nanti Masya. mau masak masak dulu buat diri sendiri, terus minta apa itu pendapat, istilahnya review ke orang terdekat, keluarga. Ini kurang apa, nanti kalau udah beres kan bisa dijual. Sama dulu kalau ilmunya pikir tangguh. Ilmunya pikir tangguh kan sering buat es mentimun itu. Oh, kamu Yang mau dari jual itu? Marjan. Ah, mau Ya, jual itu itu? kan dulu ya, itu kan sering kan kelompokku bikin. Itu kan Hmm. aku dari situ tahu labanya sekian. Jadi termotivasi sekarang buat dijual di Oh, sini. tapi pasti kan dari kamu bisa beli-beli itu, bangun-bangun itu kan pasti dari online shopmu ya? Atau Iya, online shop paling banyak itu? Awal-awal kan dulu kan masih booming-boomingnya BTS, masih masih booming-booming. Nah, ya mungkin sekarang masih ada yang minat, tapi kan nggak se-booming tahun kemarin gitu kan ya. dulu. Heeh. Ya, bener. Nah, jadi kan sekarang kamu akali sama offline juga gitu, teman. Sama depo air, kan ada depo air di rumah. Hmm. Jadi Oh. kalau ngisi, aku bantu ayahku ngisi air kalau Oh pagi. iya, kamu ada itu juga ya. Iya, bisnisnya banyak di rumah. Oh iya. Sama gitu baru bisa beli mesin cuci. Sama gitu apa namanya? eh, bangun ya. Aku ngelihat sih enggak di WA kamu nggak salah kayak gitu nih. Iya. Oh, bangun segini gitu. Nah, termasuk hebat lah. Mungkin banyak sih orang bilang hebat atau bagaimana, tapi ya aku pernah ngerasakan pasti nggak tahu di belakangnya gitu kan. Mumpetnya bagaimana, ya kan? Iya, benar. Mumpetnya bagaimana itu sangat hebat lah. Tapi termasuk orang hebat. Kenapa segitu banyaknya bisa kayak gitu itu nggak semua orang itu bisa kan. Aku mungkin di posisimu mungkin belum tentu bisa lah. Banyak lah. Aku lihat itu hebat hebat hebat. Jatuh bangunnya itu banyak sebenarnya. Iya, Tapi kan orang lihatnya, enak ini. oh iya, sebenarnya jatuh bangunnya banyak. Apalagi persaingan bisnis. Kalau aksesoris itu semakin banyak. Dulu aku Iya. tuh punya reseller juga dari adik kelasku, dari Hmm, SMA sebelum COVID. Jadi mereka tuh jualin barangku. Itu sebenarnya banyak banget. Jadi alhamdulillahnya kebantu itu juga sih waktu itu. Tapi sekarang mereka udah lebih kayak buka sendiri, beli di Shopee gitulah, PO-PO sendiri. Jadi kan aku juga nggak memaksakan kamu harus ngambil di aku selalu gitu kan nggak bisa. Jadi ya gimana caranya kamu juga harus berdiri sendiri gitu. iya. Jangan, aku punya banyak reseller. Resellerku dulu sampai 15, Mas. Wis, hebat Ada hebat. ada grup gitu. Kan anak sini, Mbak Meni aku mau gabung buat jualan. Kan aku potong setiap harga kayak handset gitu kan. Per piece aku jual sekian, nanti aku potong lagi dia buat dijual lagi. Kan lumayan Mas, kalau anak SMA kan peminat handset biasanya kan banyak. Apalagi kalau jual-jual barangku kan rata-rata peminatnya anak SMA sebelum COVID itu sebenarnya di situ sih. Kalau COVID ini waduh susah, apalagi nggak ada sekolah, jadi kalau beberapa reseller itu macet gitu. Jadi Hmm, aku benar-benar sekarang itu
apa-apa sendiri. Kalau reseller sekarang udah nggak bisa diharapin sih. Pokoknya aku harus bisnis sendiri, aku harus berdiri sendiri. Kalau dulu kan dibantu reseller kan alhamdulillah. Iya. Seharinya mereka ke sini, sekarang itu udah hampir nggak ada, udah hampir sendiri-sendiri. Belanja sendiri di Shopee. Iya. Rata-rata kayak gitu sih, manfaatkan. Serius, sebenarnya bisa diperkuat sih. Kayak kamu kan kayak gitu kan sudah punya cara lah intinya. Masuk-masuknya kan paham pasti. Untuk buka bisnis lebih itu sih. Banyak sih kayak ini. Kamu Iya. kamu lihat ini Juragan 99. Itu kan dulu kan Juragan nggak tahu ya. siapa? Nggak tahu ya. Juragan 99 itu istrinya. Iya kayak kamu gitu. Dia Oh, jualan, dia tapi kenal MS Glow nggak? ya ya tahu. MS Glow itu produknya Juragan 99. Nah, istrinya. Nah, itu ya awalnya dia dari reseller, dia dari belajar-belajar kayak kamu gitu. Cuma dia buka sendiri. Lagi dia ngajari reseller dia dapat. Dia awalnya punya satu. Awalnya cuma satu reseller di daerah Bali atau daerah mana gitu aku lupa. Kayak di luar pula lah. Nah, habis itu dia berkembang, dia atau hal-hal skincare gitu kan jarang yang jual. Mungkin ada di kayak di klinik dan lain-lain, klinik kecantikan. Itu mungkin ada, tapi kan mahal dulu ya. Nah, sekarang kan sudah banyak, bukan cuma MS Glow toh. Helbalab juga kan ada skincare. MSI, iya MSI Ya. juga ada. Jadi sekarang sudah banyak produknya. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang dia lebih fokus ya online juga, tapi dia lebih fokus ke kliniknya juga. Dia juga buka klinik awalnya di Malang. Setelah itu Malang ternyata booming terus sampai dia sampai sekarang banyak cabangnya di Jakarta di mana itu dari nol dia kayak kamu dia awalnya cuma making sendiri capek sendiri. Iya, making sendiri, nge-mix sendiri, admin sendiri. Ya terus gitu sampai sekarang dia sudah punya karyawan banyak. Kayak gitu. Jadi kan mungkin harus sabar. Tapi aku yang terkenal mungkin kayak Raffi Ahmad, ya kayak Juragan 99, kayak Pak Chandra Nugraha itu kan juga awal-awal ya dari nol. Nah itu dari nol baru ngerasakan hal itu. Tapi aku ingat gini omongannya ya, sebelum dia merasakan hal-hal itu dia ingat gini, sedikit pun kita punya uang tetaplah ingat sama Tuhan dan tetap memberi. Kamu cuma ada 1.000, berilah setengahnya atau 50%-nya atau semua kamu masih ada di rumah. Jadi jangan ngerasa itu takut rugi atau jangan ngerasa takut aduh diusaha ini tak kena iki aku gak ada apa-apa. Pasti Tuhan akan menyediakan. Itu rata-rata orang-orang yang hidup bisnis itu rata-rata kayak gitu. Karena aku juga orangnya belajar juga kan, belajar sama Pak Chandra. Aku lihat di YouTube belajar dari nol loh. Orang-orang itu semua malah ya tambah yang Juragan 99 itu ya awalnya ya bisnis cuci motor. Nah di rumah wis kerja keras sampai sekarang dia punya segalanya. Nah gitu. Jadi ingat motivasi aku juga dapat ini dari Pak Chandra gini. Kita itu meraih bukan kekayaan, tapi kita meraih kesuksesan. Kenapa? Kesuksesan pasti kekayaan akan ikut, tapi kekayaan belum tentu kesuksesan itu ikut. Itu aku ngutip. Bener. Jadi jadilah orang sukses itu benar. Kenapa? Orang sukses itu rata-rata orang pemimpin. Orang kaya belum tentu orang pemimpin.
Aku bilangnya itu orang sukses itu sudah merasakan di bawah. Sebelumnya sebelumnya dia merasakan di atas. Nah, jadi orang-orang kayak gitu pasti berkatnya melimpah. Itu sih. Oh ya kayak gitu ya sharing-sharing enak. Ya kangen kumpul-kumpul. Kalau bisnis itu biasanya kadang pengen nyerah waktu tahu kalau gimana ya, ada orang jual harga produk itu di bawahku. Kalau masalah aksesoris itu Ah, kan banyak jual iya. murah. Kan sekarang kebanyakan penjual, aku tuh nggak apa-apa, dia tuh nggak memikirkan segini nanti debat ini asal nggak apa-apa, aku labanya 500 perak asalkan bisnisku lancar. Jujur aku nggak mau seperti itu. Aku juga mempertimbangkan lelahku di situ. Karena aku di sini bekerja untuk diriku sendiri. Jadi kalau orang mikirnya nggak apa-apa lah ya supaya bisnisku lancar. Itu tuh konsep dari mana? Aku tuh nggak setuju sama konsep seperti itu. Kamu tuh pertimbangkan kayak nanti kamu labelnya gimana, nanti kan pasti ada prosesnya lagi gitu kan. Hmm. Dan kalau orang-orang sekarang tuh ngawur jualannya, Iya, kan banyak orang jual. mungkin ada yang langsung harga itu langsung diturunkan. Heeh. Nah, setelah dia sudah banyak Mereka konsumen, dinaikkan dikit. iya nggak konsisten. Heeh. Padahal aku kalau jualan dari awal itu ada orang bilang gini, kamu tuh harus konsisten dan harus fokus. Hmm. Pokoknya kamu tuh fokus aja sama jualanmu, jangan lihat tetanggamu yang jualannya sama kayak kamu, tapi apa ya, harganya lebih murah dari harga yang kamu jual. Kamu tuh nggak usah fokus ke orang ini ya, ke tetangga itu tadi. Rezeki itu udah yang ngatur. Walaupun kadang itu nyerah, ya Allah, aku jual gini tuh mahal nggak sih? Kadang-kadang juga mikir gitu sih. Cuma kadang, walah masih banyak orang yang beli ke aku, jadi ya lebih bersyukur sih. Tapi terkadang juga, ini kenapa anak-anak pada ngawur sih jualannya? Kok pada nggak, kamu tuh jualan segini, dijual segini, yang kamu pertimbangkan itu apa? Apalagi anak-anak biasanya tuh COD. Dan kalau anak sini tuh COD-nya, dia tuh nggak minta ongkir, walaupun disuruh COD-nya jarak 5 kilometer, itu mereka nggak narik ongkir lah. Terus nanti kalau kamu COD, bensinmu ikut siapa? Kan nggak mempertimbangkan itu. Padahal bisnis kan kita harus mempertimbangkan itu. Iya. Bahan bakarmu itu gimana? Nanti kalau kamu belum kamu lapar di tengah perjalanan, 5 kilo itu jauh loh. Kalau aku sih dari awal nggak pernah menerima COD. Dan terus Mbak bilang, kalau rezeki nanti nggak kemana kok. Nanti pokoknya jangan mau diajak COD. Soalnya kan itu tadi loh Mas. Ya nggak gimana ya nggak doa jelek-jelek sih. Maksudnya kita kan nggak tahu nanti di jalan Bagaimana? kenapa-kenapa. Apalagi kan kalau orang nggak dikenal juga kan. Jadi aku dari awal bisnis sampai sekarang tuh nggak pernah pakai COD. Nggak pernah. Walaupun udah kalau paket sekarang kan bisa COD, aku tuh nggak pernah pakai sistem COD kayak gitu. Walaupun COD langsung sama orang kita ketemuan, terus ini barangnya ini uangnya gitu, nggak pernah. Tapi kalau main di online shop itu kan ada COD, kayak JNE itu kan Ya, pakai COD. Kamu biasanya pakai juga? nggak. Enggak Aku juga. langganan di Pos Indonesia itu kemarin ditawarin kan waktu kirim paket. Mbak, kenapa aku nggak daftar COD? Dan di situ tuh aku juga mikir nanti COD. Ya kalau orangnya serius kayak kita, misalnya aku kirim ke Mas Noel, kita kan udah saling kenal kan, aku percaya sama Emas gitu kan. Nah terus nanti kalau aku nggak kenal sama orangnya, terus nanti dia semena-mena ada main-main, kan kasihan kurirnya. Aku juga Iya. mikir itu sih nanti dia kan aku juga nggak tahu kebutuhan si kurir itu butuh buat makan atau enggak atau buat yang lain-lain kan kita juga nggak tahu. Kalau misal orang yang kayak iseng-iseng kan sekarang banyak orang iseng-iseng gitu sih Mas. COD Iya. COD tapi nggak di rumah kan kasihan. Nanti kurirnya harus ngasih uang sekian. Ya kalau
dikit, kalau banyak gimana? Aku juga mikir gitu kan, kasihan juga, kita juga sama-sama nyari rezeki, jadi biar enak sama enak gitu. Aku nggak pernah pakai sistem COD. Di Shopee pun ada tapi aku matiin. Oh, Aku mikirnya gitu, nggak tahu mikirnya tuh ke orang lain, kasihan nanti kurirnya kalau iya. kamu nggak di rumah gimana gitu. Tapi kalau udah kenal sama saudara gitu ya, ya aku masih aku bisa sih COD, kan kita udah kenal. Mas hari ini pakainya datang ya gitu kan, udah kenal. Tapi kalau nggak kenal nggak berani. Sampai sekarang masih nggak berani. Oh, iya. Iya sih. Banyak sih kayak gitu. Aku juga nemui ini pengalaman ya, adik kelas kita sih. Di SMA Dawa itu juga kan. Dia orangnya resa, dia satu organisasi. Nah, organisasi itu dia itu apa ya, cari lah wirausahaan gitu ya. Dia reseller di Shopee juga, dia resellernya orang Malang. Nah, orang Malang itu dia sudah beli, nggak salah itu baju gitu ya kan, dia pasti kan buka PO gitu ya. Iya. Nah, begitu ada yang pesan dari Sidoarjo Takrian gitu, aku lupa. Nah, jadi pesan ternyata sampai di sana kurirnya tidak menemukan alamat yang dituju, dan setelah itu ya kan langsung dikembalikan ke reseller karena tanggung jawab gitu kan. Nah, dikembalikan ke reseller, resellernya ternyata dia nelfon ke konsumen, konsumen di Krian, nggak dia angkat-angkat awalnya. Setelah itu nggak salah diangkat, begitu ya bilangnya nggak ada barang, nggak ada paket yang datang gitu. Ya udah, mau diantar sama anak-anak gitu. Nah, mau diantar sama anak-anak kemarin ya, kakak-kakak kayak aku yang alumni-alumninya itu bilang, "Nah, kamu ke sana, kamu belum tentu menemukan dia. Cuma kamu 2 kali kerja, atau gini ya udah wes, eh, dia kan belum bayar. Ini sudah kamu bayar di tokonya. Ya udah, sekarang kamu jual lagi aja di daerah sini. Pokoknya intinya COD nggak apa-apa, tapi dekat-dekat aja. Jangan mencari jauh Krian atau mana. Itu kan bahayanya kayak gitu. Wes rugi tenaga, rugi pikiran. Ya udah wes, kayak gitu ya kita saran kamu jual lagi aja. Mungkin pasti ada sini minat ya itu. Setelah itu nggak ada kabar lagi sih. Mungkin ya sudah ada yang beli. Jadi ya asal aman-aman lah. Soalnya kasihan uang organisasi kan yang dipakai mungkin. Ya gitu ya, mungkin uang ya organisasi tapi yang gimana ya, uang wirausahaan gitu. Itu yang dipakai. Kan eman gitu loh. Kayak gitu ya, bahayanya COD itu gitu. Belum tentu kasihan ya. Benar. Itu COD lah, kalau bukan orang-orang yang benar-benar beli. Itu kenyataan, itu ada, itu fakta. Bukan aku menakut-nakuti, tapi itu ada faktanya. Ada faktanya. Jadi banyak sih bilang kalau nggak kenal ya susah. Itu yang Kalau ngalamin. di sini, Ya, malah biasanya aku nggak suka kalau teman-teman terima paket itu, mending nggak usah difoto, terus itu tertera jelas alamatnya. Misal alamatku, di situ ada nomor teleponku, dusun, desa, RT, RW itu lengkap. Di sini tuh pernah ada ya gitu, COD diantar ke rumah tetanggaku, padahal dia nggak mesen. Untungnya cuma 50.000. Terus waktu dibuka itu isinya sampah. Ya ampun, itu ada itu. Itu tak kirain ada. cuma ada yang kayak gitu. Jadi dia itu buka toko baju di rumahnya. Terus kalau dia di Facebook itu emang sering upload kayak, oh ini udah ready barangnya, segera diambil ya gini-gini. Tapi paketannya itu alamatnya nggak disensor. Jadi ya kelihatan jelas alamat RT RW. Nah kan ada oknum, dia tuh belanjanya di Shopee. Tapi sistem COD dikirim ke rumah tetanggaku. Waktu dibuka itu ternyata isinya sampah. Aku sampai, lah kok bisa gitu. Nah dari situ kan aku belajar kalau orang lain pernah gini, jadi aku tuh jangan sampai mengalamin gitu kan.
Aduh, wah gila ini orang. Kok Iya, kok ada orang yang kayak gitu tuh buat apa gitu? Untungnya apa? Heeh. Motifnya apa sebenarnya? Terus dia viralin kan di Facebook, malah dia dihujat sama warga Facebook lah, kan kamu sering upload alamat kamu, ya jangan diulangin lagi. Ya itu kesalahannya dari kamu. Oknum itu cuma iseng kan tahu dari foto Facebook kamu. Jadi ya lebih hati-hati. Makanya kalau kita mau kirim barang, cus ke misalnya ke Jakarta ya jangan dikasih lihat pembeli kita tuh alamat lengkapnya nanti. Takutnya kan gitu, Mas. Kita tuh jaga privasi lah. Kita jaga privasi orang Iya. yang beli ke kita waktu atau kita beli ke orang buat dijual lagi kan itu jangan makanya jangan diposting kayak gitu. Hmm. Posting barangnya saja. Iya, Itu ya benar. Allah itu. Aku sempat ya Allah kaget itu. Ya bisa-bisanya walaupun 50.000 itu lumayan loh. Uang Iya, segitu. Aduh, lumayan. Bang. Ya, lumayan. Lumayan banget. Kok bisa Waduh, ada? Itu tak kirain cuma di TV-TV. Ada ya yang makanya ini. aku shock sampai kaget. Hmm. Kejadiannya udah lumayan lama sih 6 bulan lalu. Cuma kan Hmm. aku sangat disayangkan. Kaget aku juga. Tak kirain ya cuma di TV-TV. Ada faktanya. Terus kalau biasanya jual di Shopee, kalau kita aktifin sistem tawar gitu, ya Allah itu biasanya masih banyak orang yang suka nawar. Ah, Itu tawar, ya Allah harga segini tuh, masa tuh aku jual segini tuh udah sama packing dan lain-lain. Apalagi Shopee sekarang kan tambah mahal. Kita buka toko di Shopee kita jual itu ada kayak bagi ke Shopee berapa persen gitu. iya. Jadi kita tuh iya misal 50.000 nanti ke Shopee-nya berapa gitu kan. Sekarang kan sistemnya Shopee seperti itu. Jadi ya Allah harus agak dimahalin dikit. Iya kan. Temanku ada sih buka CNN di orang dekat. Tahu pasti ya. Oh, aku sering kirim soalnya aku kalau Kamu kan pasti kamu harus ngerasakan capek dulu. Gak sukses seenak-enakan. bener. Ya ono sing sukses enak-enak ya kayak